Dari kota metropolitan Jakarta, saya Peter JKP. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Peter, host PHP ID Online Learning kita hari ini. Gimana kabarnya? Selalu sehat dong harapannya. Ya, di tengah pandemik ini kita jangan putus asa. Kita harus terus belajar, kita terus berkarya, berlatih. Dan hari ini, di dalam PHP ID Online Learning hari ini, saya mendatangkan pemateri yang lain dari biasanya. Teman-teman mungkin udah bosan dengerin teknikal, aduh pusing-pusing. Hari ini kita belajar non-teknikal, tetapi penting. Karena ini kita akan bicara mengenai dunia digital marketing. Kalau nggak ada marketing, produk mau keren kayak apapun, nggak bisa ada orang yang mau. Mesti ada tekniknya, cara jualnya. Nah, kita harus belajar dari mereka-mereka yang memang mendalami bidang ini. Jadi teman-teman, biarpun mungkin developer atau mungkin yang masih mau belajar, jangan pernah lupa satu aspek ini, bahwa kita juga perlu memasarkan produk yang kita bikin. Baik produk kita maupun jasa kita maupun hasil karya kita, itu semua harus dipromosikan dan caranya ada banyak. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan Om Fadil Zikri. Beliau adalah seorang pakar digital marketing dari Bandung. Saya sudah kenal lama beliau karena kita sudah sering berinteraksi di PHP Online Learning ataupun dalam event-event di offline. Bulan lalu kita habis jalan-jalan ke Pengalengan, jadi benar-benar saya kenal dekat dan saya tahu benar kapasitas beliau. Dia adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya, makanya nggak perlu lama-lama, saya langsung todong isi dong. Ini kali kedua dia, kedua apa ketiga ya, saya lupa. Kedua kali dia ngisi di sini. Nah, harapannya ayo bagi ilmu buat teman-teman, biar teman-teman juga bisa dapat ilmu yang baru mengenai dunia digital marketing. Topik hari ini akan bicara mengenai cara menjadi afiliator marketer sukses. Beliau akan berbagi tips dan trik biar teman-teman belajar, semoga dapat sesuatu yang baru. Dan oke, kita tanpa menunggu lebih lama, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk semua sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk setiap CEO-nya dan seluruh karyawan yang ada di sana. Dan tetap semangat dan tetap berjuang di tengah pandemik. Making profit, karyakan, cuankan. Nah, gitu. Oke, kita akan mulai online learning kita. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Fadil sebentar. Saya setting dulu. Oke, nah silakan Om. Oke, terima kasih Om Peter atas kesempatannya untuk kedua kalinya saya ngisi materi di PHP ID Online Learning ini yang udah yang 122 aja Om. Banyak banget ya Om. Saya waktu itu masih berapa ya Om ya? Kelima kan 6 ya Om ya? Saya ngisi materi tentang digital marketing mungkin ya. Saat ini masih belasan ya waktu itu? Wow. Iya Om. Masih baru-baru Om. Oh, tahun lalu berarti ya? Iya betul, tahun lalu ya. Masih baru-baru lah PHP ID Online. Oke. Malam ini teman-teman, sebelum saya memperkenalkan diri, saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan tentang affiliate marketing. Yang sebenarnya affiliate marketing ini sudah lama banget udah ada gitu ya. Tapi akhir-akhir ini mulai booming kembali, apalagi karena adanya TikTok yang gencar gitu ya, dengan konten-konten yang baru, konten-konten yang istilahnya tuh isinya tuh nggak hanya tentang drama, tapi tentang edukasi, tentang digital marketing, di mana di dalamnya juga tentang affiliate marketing gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya tertarik untuk sharing juga ini affiliate marketing itu apa sih, dan apa sih affiliate marketer itu gitu ya, seorang affiliate marketer profesinya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, izinkan saya untuk share screen mungkin ya Om ya. Kita mulai. Kita bikin bentar Om. Saya hapus dulu. Kayaknya belum muncul ya Om ya. Bentar. Ya belum Om. Udah. Oke, bentar. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman. Jadi materi malam ini adalah cara menjadi affiliate marketer sukses gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Fadil Zikri Muhammad, biasa dipanggil oleh teman-teman Kang Fadil, baik itu di komunitas PHP ID sendiri ataupun di komunitas bisnis seperti yang saya presentasikan ya, yang tampil di layar kalian, yang monitor kalian. Apukat ini bekerja sama dengan kompani besar juga seperti Niaga Hoster sebagai penyedia layanan jasa internet, jasa server dan hosting gitu ya. Lalu untuk komunitas juga kita berpartner dengan BIM. Kebetulan saya sebagai CEO untuk BIM Indonesia-nya. CEO itu ketuanya, tapi kita ganti dengan kata CEO karena lebih milenial. Lalu saya sebagai di PHP ID juga, di PHP ID juga saya termasuk anggota. Sebelumnya saya menjadi wakil ketua dari Candika untuk PHP ID chapter Bandung. Lalu saya juga gabung di Indonesian Startup Founder. Kebetulan saya sebagai Head of Indonesian Startup Founder untuk chapter Bandungnya. Nah, ini sedikit ngejelasin dulu tentang Apukat itu apa sih gitu ya teman-teman. Di Apukat itu adalah sebuah perusahaan digital agency yang fokus di pembuatan website, aplikasi Android, dan digital marketing khususnya gitu ya. Kita juga sudah 6 tahun berpengalaman. Kita pernah juara satu pitching juga di Bank BPR Supra. Lalu klien kami sudah ada lebih dari 400 teman-teman. Tuh. Nah ini profil saya saat ini sebagai konsultan IT, digital marketer, lalu dari Direktur PT Apukat Digital Indonesia, lalu juga CEO of Mebelpedia, yaitu startup di bidang furnitur teman-teman, yang fokusnya kita di produk sofa, meja, sama lemari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang butuh sofa dengan berkualitas yang terbaik, kayunya mulai dari bahan sofanya juga gitu ya, lalu meja ataupun lemari, itu bisa di Mebelpedia. Ini kontak saya jika teman-teman ingin berdiskusi melalui WhatsApp, silahkan. Saya welcome banget buat teman-teman yang ingin belajar, teman-teman. Nah, kita mulai dari fundamental dulu affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing itu? Nah, banyak dari teman-teman ingin berbisnis online ya kan? Tetapi teman-teman tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat sebuah produk, ya kan? Ataupun teman-teman belum memiliki produk gitu ya. Maka affiliate marketing lah adalah jawaban terbaik untuk teman-teman yang ingin berbisnis online ya. Faktanya afiliasi atau affiliate marketing ini merupakan model bisnis yang begitu populer di jagat maya sejak diperketahui pertama kali belasan tahun silam, tepatnya itu pada bulan November 1994 atau 4 tahun setelah internet itu ada gitu ya teman-teman. Internet yang secara global ya, bukan internet secara di Amerika Serikat kan itu pertama kali ya. Nah, tapi ini secara globalnya gitu ya teman-teman. Nah, tak sedikit orang yang menggantungkan penghasilan setiap bulannya dari strategi pemasaran ini serta menjadikannya sebagai sebuah profesi yang disebut sebagai affiliate marketer. Jadi affiliate marketer itu profesinya gitu ya. Affiliate marketing itu programnya gitu. Buat orang-orang yang ingin berjualan gitu ya, tapi tidak memiliki produk ataupun tidak memiliki modal gitu ya, teman-teman. Nah, bila dikerjakan dengan serius si affiliate marketing ini hasilnya pun tak main-main teman-teman, karena kebetulan alhamdulillah juga saya dari program affiliate marketing gitu ya, mengikuti program affiliate marketing ini udah mendapatkan puluhan juta. Mulai dari Niaga Hoster, saya mendapatkan juga ya Niaga Hoster dari eBay, dari Amazon gitu ya, dan lain-lainnya. Banyak sekali program affiliate marketing yang pernah saya ikuti gitu ya teman-teman. Nah, ini lalu apa sih affiliate marketing itu? Simpelnya affiliate marketing itu seperti ini teman-temannya. Kalau kita lihat gambar, ada merchant, ada marketer, ada konsumen gitu ya. Merchant itu yang punya produknya gitu ya, yang punya produknya atau si brandnya gitu. Brand ini punya produk gitu ya. Dia selain ingin membuka pendaftaran reseller atau dropshipper gitu ya, dia juga ingin ada dari hasil lainnya gitu, yang dimana kalau misalnya reseller kan itu harus stok dulu barang ya, si marketer harus stok dulu barang kalau reseller gitu ya. Sedangkan dropshipper gitu ya, dia nggak perlu stok barang gitu ya. Tapi perbedaannya dengan affiliate itu apa sih? Kalau misalnya si dropshipper, ketika misalnya si marketer ini berhasil menjualkan satu produk, maka ketika si merchant akan mengirimkan produk ke si konsumen gitu ya, contohnya mengirimkan produk itu ke si konsumen, nah di tulisannya itu pengirimnya atas nama si marketer, bukan si merchant-nya gitu ya. Jadi atas nama si dropshipper-nya, atas nama si dropshipper-nya gitu ya. Sedangkan affiliate ketika berhasil menjualkan barang, menjualkan produk gitu ya, teman-teman, si pengirimannya atas nama merchant sendiri, tetap nama merchant gitu, nggak dirubah gitu. Kalau dropshipper tadi pengirimannya atas nama si dropshipper, kalau affiliate marketing gitu ya, program affiliate marketing, si merchant di tulisan pengirimnya tetap nama merchant sendiri gitu. Jadi nggak berubah atas nama affiliate marketernya gitu teman-teman.
Nah, nanti ketika misalnya si marketer ini berhasil mendapatkan pembeli gitu ya, nanti si konsumen itu kan membelinya lewat link. Kalau sekarang saat ini di e-commerce itu melalui link unik. Setiap affiliate marketer akan mendapatkan link uniknya masing-masing, gitu, teman-teman. Ketika si produk terjual melalui link tersebut, maka nanti kan si merchant dapat sales ya kan dari si marketer yang sudah berhasil mempromosikan gitu ya. Nah, si marketer nanti dapat komisi gitu. Jadi bedanya nih teman-teman, simpelnya gini, kalau reseller itu kan kita harus stok dulu, ya kan? Kalau kita jadi reseller kita harus stok dulu. Kita beli barangnya, ya kan? Misalnya dari si merchant itu harganya 10.000, ya kan? Kita bisa up menjadi 12 ataupun 15.000, tergantung kebijakan dari merchantnya masing-masing sebenarnya, ya kan? Nah, sedangkan dropshipper harganya itu kan harga langsung ke konsumen ya teman-teman, ya bukan harga ke reseller ya, tapi langsung ke konsumen dari merchant-nya. Contoh misalnya produknya itu harga ke konsumennya 15.000. Nah biasanya dropshipper bisa meng-up harga tersebut, entah itu 17, entah itu 18.000 atau itu 20.000, seperti itu teman-teman ya kalau dropshipper. Nah sedangkan si affiliate gitu ya, harga produk tetap harga produk konsumen, langsung ke konsumen. Tadi langsung ke konsumennya 15.000. Nah, komisinya sudah ditentukan. Entah itu komisinya 5%, 10%, 20%. Jadi setiap merchant memiliki komisi yang berbeda-beda ketika mereka mengeluarkan program affiliate marketing. Simpelnya seperti itu, teman-teman. Jadi merchant mengeluarkan program affiliate marketing, terus kita join, nanti kita langsung mempromosikan, lalu konsumen ada yang membeli produknya lewat link kita, dia nanti membayar ke merchant gitu ya, nanti kita mendapatkan komisi berapa persen. Nah, contoh simpelnya seperti itu affiliate marketing itu. Nah, ada jenis-jenis affiliate marketing gitu teman-teman. Pertama ada pay per sell gitu ya. Dalam payment per sell, kamu akan mendapatkan komisi jika orang yang membeli produk melalui link affiliate kamu. Contohnya melalui Niaga Hoster dan Amazon merupakan contoh pay per sell gitu ya. Jadi ketika misalnya ada produk yang terjual, maka kamu nanti akan mendapatkan komisi per penjualan. Simpelnya seperti itu. Lalu ada pay per lead. Ya, pay per lead berarti nanti teman-teman akan mendapatkan komisi jika teman-teman berhasil mendapatkan leads atau prospek. Pay per lead biasanya digunakan untuk mencari klien untuk registrasi, memasukkan alamat email, kontak nomor nomor HP-nya yang bisa dihubungi ataupun dan lain-lainnya. Jadi pay per lead ini biasanya buat buat program asuransi biasanya ataupun bank gitu ya. Nanti nyuruh kita buat cari prospekan gitu teman-teman. Mulai dari namanya, nomor HP, alamat email, alamat rumahnya di mana, seperti itu teman-teman. Nah, ini biasanya pay per lead seperti itu teman-teman. Lalu ada pay per install gitu ya. Pay per install merupakan komisi yang akan teman-teman dapatkan jika software ataupun aplikasi yang teman-teman rekomendasikan atau promosikan diinstal oleh target audiensi penyedia aplikasi tersebut. Ini berlaku untuk aplikasi di komputer ataupun di smartphone. Meski belakangan saat ini PPI lebih dominan ditemukan pada perangkat mobile. Contohnya misalnya ada Payfast ya kan, Payfast, Topindo Pay, IOPop, United Pay gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengajak orang untuk menginstal aplikasi tersebut dan teman-teman harus nyuruh ke si orang tersebut masukin kode referensinya ataupun kode referralnya gitu ya. Jadi agar teman-teman dapat komisi dari setiap penjualan ataupun dari setiap registrasi seperti itu teman-teman. Nah, lalu ada yang terakhir pay per call. Nah, cukup populer nih di luar negeri, tapi di Indonesia saya belum menemukan gitu ya. Perusahaan yang menggunakan program affiliate tapi jenisnya menggunakan pay per call. Jadi pembayarannya itu per telepon gitu ya, per satu kali telepon seperti itu teman-teman. Nah, ini jenis-jenis affiliate marketing jenis-jenis program affiliate marketing yang mungkin teman-teman harus ketahui. Lalu, apa sih kelebihan affiliate marketing? Nah, ini kelebihan affiliate marketing itu modal kecil, bahkan tidak membutuhkan modal sama sekali. Di sini maksudnya modal untuk membeli produknya ya, gitu ya. Nah, modal kecil di sini tuh biasanya teman-teman cukup yang namanya punya smartphone, gitu ya, ataupun punya laptop, gitu ya. Terus ada jaringan internet, seperti itu, ya kan. Kedua, sangat mudah untuk dimulai, gitu ya. Memang kan mudah dimulai gitu, nggak terlalu ribet gitu kalau menurut saya pribadi ya. Tiga, industri dengan keuntungan yang sangat besar. Jadi banyak sekali program affiliate gitu ya yang menawarkan komisi yang besar. Tapi semakin komisinya besar, semakin tantangannya juga besar juga teman-teman. Contoh kayak Shopify. Saya pernah dulu jualan gitu ya produknya Shopify gitu ya sebelum saya punya produk sendiri gitu ya. Itu kan ada yang paketnya Shopify Plus ya. Shopify Plus itu
si komisinya itu lumayan teman-teman gede. Itu menurut saya paling gede, $2.000. $2.000 kalau dikonversikan saat ini mungkin lebih dari 23 jutaan ya teman-teman. Itu gede banget itu, tapi lumayan juga susah karena biasanya yang menggunakan produk itu tuh adalah corporate yang udah sangat besar kayak Indofood mungkin ya. Terus juga mungkin Heinz gitu ya, atau Kraft Heinz kalau sekarang mungkin ya seperti itu. Tapi ada Shopify juga yang komisinya kecil yaitu $59 gitu yang paket termurahnya seperti itu. Jadi program affiliate marketing ini ada yang menawarkan komisinya itu gede banget gitu ya, yaitu tadi salah satunya Shopify gitu ya. Lalu keempat, ini ya kelebihannya adalah fleksibel gitu. Jadi kalau teman-teman sudah fokus di program salah satu program affiliate marketing, contoh teman-teman fokusnya di ikut program affiliate marketingnya eBay atau Amazon, atau teman-teman ikut program affiliate marketingnya Niaga Hoster. Teman-teman di awal teman-teman akan benar-benar fokus dulu, teman-teman berdarah-darah dulu gitu ya, membuat sebuah konten yang menarik. Teman-teman harus punya website tentunya gitu ya. Kalau untuk affiliate marketing saya wajibkan teman-teman harus punya website gitu. Kenapa? Karena ketika websitenya teman-teman sudah bagus, konten marketingnya sudah bagus, artikelnya banyak dikunjungi gitu ya, SEO-nya pun bagus gitu ya. Ya 2 atau 3 tahun ke depan misalnya teman-teman tinggalkan gitu ya. Misalnya 1 tahun itu teman-teman nggak update sama sekali di website penjualan. Kalau teman-teman sudah fokus di awal, sudah mau berjuang berdarah-darah seperti itu ya. Jadi teman-teman fleksibel bisa mengerjakan yang lain seperti itu. Lalu poin kelima adalah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya kelebihannya. 6, kerja dari mana saja. Jadi bisa dikerjakan di mana saja gitu, nggak terikat dengan kontrak sama si pemilik program affiliate-nya gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada terikat kontrak dengan program affiliate marketing, biasanya ini termasuk scam, teman-teman. Karena saya pernah mendapatkan program affiliate marketing scam itu dari luar gitu ya. Saya nggak tahu bahwa itu bukan scam karena saya ngelihat testimoninya bagus banget gitu ya tahun 2010-an, 2011 tuh kalau saya tidak salah gitu ya. Bagus gitu. Tapi ketika saya udah dapat penghasilan besar, kok nggak bisa dicairkan gitu. Ternyata ketika saya searching lagi, oh ini ternyata scam gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketujuh, banyak produk yang bisa teman-teman tawarkan, gitu ya. Mulai dari produk makanan juga ada, kayak di Shopee, gitu ya, teman-teman. Di Shopee pun ada kan sekarang program affiliate, gitu ya. Shopee bisa menjualkan produk makanan, teman-teman kalau suka, gitu ya. Atau produk kesehatan pun ada di ClickBank, gitu ya, teman-teman. Jadi banyak banget sekarang program affiliate itu tidak hanya terbatas produk digital saja, teman-teman, tapi produk fisik pun ada, gitu ya. Nah, lalu ini kekurangan ya. Kekurangan untuk affiliate marketing biasanya penghasilan berasal dari komisi sehingga pemasukan tidak tetap gitu ya teman-teman. Jadi kalau ikut program affiliate marketing komisinya biasanya tidak tetap. Jadi teman-teman kadang bulan ini dapat penghasilan, bulan depan belum tentu gitu ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus sabar, tadi kata saya juga mengikuti prosesnya gitu ya, melalui prosesnya, jangan lelah berproses gitu ya, mau berdarah-darah seperti itu. Lalu yang kedua, butuh kesabaran dan kerja keras agar teman-teman bisa sukses. 3, harus bersaing dengan affiliate marketer lain. Dan yang terakhir adalah tidak mudah memilih produk yang sesuai. Jadi teman-teman itu harus memilih produk yang sesuai untuk teman-teman tawarkan ke target konsumen ataupun target market teman-teman. Gitu ya, target market dari si produknya ya tentunya seperti itu. Nah, mungkin sharing dikit juga. Saya dulu fokus di affiliate marketing ya. Tapi ketika saya ngebangun Apukat ini, saya mulai tinggalkan. Nah, cuman pas saat pandemi ini, Apukat pun lagi down gitu ya, lagi down, nggak seperti di tahun sebelumnya 2019 gitu ya, banyak klien akhirnya wah ini affiliate harus saya aktifkan lagi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan loh teman-teman, dari teman-teman fokus di affiliate marketing, teman-teman banyak hal yang bisa dipelajari mulai dari digital marketing secara dalamnya seperti apa, konsep marketing, strategi marketing, teknik-teknik marketing gitu ya teman-teman, belajar cara berkomunikasi dengan target konsumen ataupun target audiens gitu ya teman-teman, itu teman-teman bisa pelajari dari affiliate marketing. Karena saya pun sebelum akhirnya ikut program white label-nya Niaga Hoster gitu ya, atau program reseller-nya Niaga Hoster, saya pun jualan hosting atau servernya Niaga Hoster itu dari affiliate marketing gitu ya, ikut program affiliate. Tapi ketika saya sudah paham ilmunya, akhirnya affiliate marketingnya saya tinggalkan di Niaga Hoster itu. Saya fokus di white label karena di white label lebih menguntungkan lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan saat ini saya kembali lagi fokus di affiliate marketer gitu ya. Affiliate marketing ini
saya program di affiliate marketingnya si Niaga Hoster akan saya buka kembali untuk saya taruh di website saya pribadi gitu ya. Untuk white label tetap saya jalani, tapi untuk Apukat gitu. Jadi dua-duanya jalan seperti itu teman-teman. Jadi dari affiliate marketing inilah teman-teman bisa mempelajari digital marketing lebih dalam lagi, teman-teman bisa berkomunikasi dengan konsumen atau calon konsumen lebih baik lagi gitu teman-teman. Jadi tahu kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri ketika kita belajar affiliate, menjadi seorang affiliate marketing gitu ya teman-teman, dibandingkan ketika menjadi reseller ataupun dropshipper. Itu pengalaman saya ya teman-teman, karena saya jadi dropshipper pun pernah, jadi reseller pun pernah. Tapi kalau dari affiliate marketing, ilmunya lebih dalam lagi teman-teman yang saya dapatkan seperti itu. Lanjut next. Nah, ini kita bahas 10 kesalahan gitu ya yang paling sering terjadi di affiliate marketer pemula gitu ya. Seorang affiliate marketer pemula pasti sering melakukan kesalahan ini. Yang pertama, terlalu hard selling. Jadi dia gitu ya, biasanya seorang affiliate marketer ini karena nggak tahu triknya, nggak tahu tipsnya gitu ya, strateginya seperti apa, ya udah ketika daftar misal contoh di Shopee gitu ya, udah aja upload di medsos, media sosial gitu ya, foto produknya doang gitu ya. Terus dia juga bingung copywriting-nya apa gitu ya. Nah, udah aja copywriting-nya teh hard selling juga gitu. Contoh misalnya produk apa ya? Misalnya produk kesehatan. Saya menjual produk kesehatan dengan harga sekian. Udah gitu aja gitu ya. Jadi benar-benar terlalu hard selling gitu. Nggak ada yang membuat si konten tersebut tuh ketika dilihat target audiens tertarik gitu. Karena media sosial itu sekarang kan lebih ke arah untuk informasi ya teman-teman. Contoh Instagram. Instagram kan dulu aplikasi untuk berbagi foto, aplikasi untuk berbagi video waktu masih 15 detik ya, kalau saya tidak salah, seingat saya masih 15 detik gitu ya. Nah, masih berbagi foto, berbagi video, belum ke arah majalah online kalau menurut saya saat ini gitu ya. Dulu masih seperti itu, tapi sekarang kan udah banyak konten-konten carousel ya kan, slide 1, slide 2, slide 3 gitu ya untuk melihat informasinya seperti itu. Jadi lebih kayak majalah online Instagram tuh seperti itu saat ini ya kan. TikTok pun sama kan, di awal waktu di zaman-zamannya si Bowo ya kalau nggak salah, waktu dicaci maki oleh pengguna media sosial lainnya gitu ya. Bahkan influencer lain di media sosial pun ada juga yang menghina Bowo dan teman-temannya di TikTok, ngapain sih kayak gini bla bla bla, kontennya nggak menarik. Tapi kan saat ini TikTok menjadi media sosial yang tumbuh pesat, bahkan kalau misalnya secara pertumbuhan ya, kalau dari lihat segi persentase mengalahkan Instagram, walaupun tetap pengguna Instagram masih lebih banyak dibandingkan TikTok. Tapi kan di TikTok itu lebih besar pertumbuhannya, ya kan, secara persentase teman-teman. Akhirnya TikTok pun berubah dari yang tadinya drama bla bla bla, ya sekarang kan informasi ada di TikTok, ya kan. Contoh misalnya sejarah Indonesia, sejarah pulau gitu ya, dan lain-lainnya ada di TikTok sekarang. Jadi kalau teman-teman ingin gabung program affiliate marketing ya teman-teman harus bisa memberikan konten yang bermanfaat, konten yang ada value-nya, orang tuh tertarik untuk melihat konten tersebut gitu, yang dimana nantinya bisa teman-teman konversikan menjadi sales ke depannya seperti itu. Jadi yang pertama jangan terlalu hard selling. Yang kedua, teman-teman yang pemula ini affiliate marketer terlalu banyak mengikuti program affiliate marketing. Contoh, mengikuti Niaga Hoster, affiliate marketingnya Niaga Hoster gitu ya. Lalu affiliate marketingnya Shopee, affiliate marketingnya ClickBank, affiliate marketingnya tiket.com gitu ya, affiliate marketingnya lagi Amazon misalnya gitu. Jadi teman-teman tuh dari 5 program itu teman-teman kan banyak banget produknya. Pertama ada produk hosting dan server tadi dari Niaga Hoster, ya kan. Shopee produknya banyak, ya kan. Tidak hanya produk fashion, makanan, ada juga aksesoris, ya kan. Furnitur juga ada di Shopee, ya kan, seperti itu. Akhirnya teman-teman bingung nih, pilih yang mana yang akan dijual, gitu ya. Lalu yang ketiga, ClickBank. ClickBank kan ada produk kesehatan, gitu ya, fitness, produk herbal gitu kalau saya tidak salah, atau suplemen gitu ya. Lalu misalnya program yang tadi itu saya lupa lagi. Jadi intinya teman-teman tuh ketika mengikuti banyak program affiliate, teman-teman bingung, gitu ya, mana yang mau difokuskan gitu ya. Teman-teman juga akan kesusahan istilahnya seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak mengikuti program affiliate marketing, ya. Cukup 2 atau 3 aja maksimal. Contoh Niaga Hoster, misalnya tiket.com, kalau teman-teman suka dengan travel gitu ya, traveling gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga bikin konten yang konten khusus untuk para travel para pemula traveling gitu ya. Jadi
konten kalian misalnya tentang wisata di mana aja yang bagus, rekomendasi wisata, misalnya 10 rekomendasi wisata di Pulau Jawa atau 10 rekomendasi wisata di Papua misalnya seperti itu, ya kan? Nanti teman-teman bisa diarahin nih pembelian tiketnya ke tiket.com. Nanti juga teman-teman dapat komisi. Traveloka pun ada loh program affiliate-nya. Tapi pas saya cek di website-nya ternyata tidak ada. Pas saya ketik di Google affiliate marketing Traveloka, ternyata ada gitu ya, beda linknya ternyata. Saya baru tahu tadi teman-teman. Tapi kalau tiket.com saya udah pernah gitu ya, saya udah pernah jadi affiliate-nya waktu saya punya blog sendiri gitu ya. Dulu blogspot ya kan, masih belum pakai domain main domain seperti .com, .net seperti itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman ikuti program affiliate marketing yang teman-teman sekiranya memahami produk tersebut, seperti itu sih kalau dari saya. Yang ketiga, salah memilih program afiliasi gitu ya. Jadi kebanyakan pemula ini ikuti program afiliasi itu karena tergiur dengan komisinya. Tapi ternyata program tersebut scam yang tadi saya sempat dibahas di awal seperti itu. Jadi jangan sampai salah memilih program afiliasi. Teman-teman harus cek and recheck dulu, mulai dari testimoninya, di Google juga dicek. Pokoknya sampai sedetail mungkin dicek program afiliasinya ini benar-benar ada atau tidak. Jangan sampai program afiliasinya ternyata scam gitu ya. Teman-teman udah capek-capek mengumpulkan pundi-pundi cuan, tapi teman-teman nggak bisa mencairkan uang tersebut seperti itu. Yang keempat, tidak memahami produk. Biasanya banyak banget nih para pemula ini, affiliate marketer pemula ini tidak memahami produk, asal jualan aja ya, tidak tahu produknya itu seperti apa gitu. Makanya kalau teman-teman ingin sukses, ya pahami produknya agar teman-teman bisa berjualan gitu, menjualnya gitu ya. Lalu 5, tidak melacak link affiliate. Nah, biasanya pemula tidak melacak link affiliate-nya. Mana nih link affiliate yang sekiranya itu bagus penjualannya gitu ya, yang paling banyak penjualannya dibandingkan link affiliate lain, yang dimana nanti itu jadi prospek untuk teman-teman fokuskan gitu ya, agar teman-teman bisa scale up lagi atau lebih growth lagi lah istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman tidak melakukan perbandingan. Contoh misalnya seperti apa? Tidak melakukan perbandingan ini gini. Contoh saya bikin konten artikel ya kan, perbandingan antara Niaga Hoster, keyword sama ID host. Mana nih yang terbaik gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga gitu ya, ikut juga Niaga Hoster, affiliate-nya ada, keyword juga ada, kalau saya tidak salah gitu ya. Kalau ID host saya tidak tahu program affiliate-nya ada atau tidak. Tapi kalau misalnya ketiga-tiganya ada, teman-teman bisa gitu ya bikin konten mengenai perbandingan ketiganya, Niaga Hoster, ID host, keyword gitu ya. Yang di mana nanti itu ada link affiliate-nya juga dari masing-masing tersebut. Niaga Hoster ada link affiliate-nya teman-teman, keyword juga ada link affiliate-nya teman-teman gitu ya, terus ID host juga ada ada link-nya, link affiliate-nya si ID host. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi melakukan perbandingan produk A dan B gitu teman-teman. Lalu 7. Nah, ini biasanya para pemula ini mudah tergoda dengan program affiliate marketing baru gitu ya. Jadi udah ikutan program affiliate marketing A, B, C, akhirnya ketika ada yang baru mungkin ya dengan iming-iming A, B, C juga gitu ya. Akhirnya teman-teman tergiur ikutan gitu. Seharusnya teman-teman jangan seperti itu gitu. Teman-teman fokus, udah aja fokus gitu. Jangan terlalu ikutan tadi yang saya sampaikan di poin 2, jangan terlalu banyak mengikuti program affiliate marketing seperti itu teman-teman. 8. Nah, ini biasanya tidak mau membuat website ataupun blog sendiri, padahal membuat website dan blog sendiri itu untuk program affiliate marketing, untuk mengikuti program affiliate marketing itu wajib dan penting gitu ya. Baik itu secara gratisan ataupun berbayar. Itu ya, Blogspot juga udah cukup kok teman-teman, banyak artikel ketika saya searching di Google yang domainnya .blogspot.com ataupun .wordpress apa ya, saya lupa, .wordpress.com ya kalau saya tidak salah. Seperti itu. Jadi walaupun gratisan it's okay, nggak masalah gitu ya. Yang penting ada gitu, dan kontennya harus di-update nih di nomor 9. Website tidak menarik ataupun tidak di-update. Intinya blognya menarik gitu ya. Seperti itu. Kontennya di-update gitu ya, ditambahkan gitu, di-update di sini. Contoh misalnya gini. Kita pernah bikin misalnya 10 rekomendasi wisata di Kalimantan tahun 2018 misalnya. Nah, yang maksud di-update itu di tahun 2020 misalnya kalian tambahan lagi 10 plus misalnya, 10 plus rekomendasi wisata di Kalimantan, atau misalnya 15 rekomendasi wisata di Kalimantan. Jadi di update itu seperti itu. Atau ditambahkan artikelnya, misalnya yang tadinya 10 tempat wisata rekomendasi Kalimantan, tambahin lagi misalnya lebih spesifik lagi. 5 rekomendasi wisata di Kalimantan Barat, contohnya seperti itu. Intinya di-update ataupun ditambahkan artikelnya, seperti itu. Yang ke-10, nah teman-teman, memilih affiliate dengan batas pembayaran tinggi.
ya. Jadi kebanyakan si pemula ini tuh mengikuti program affiliate marketing dengan peraturan yang dimana kita bisa mencairkan uang tersebut kalau sudah mencapai batas minimalnya. Contoh misalnya saya pernah gitu ya ikut program affiliate apa gitu, saya lupa gitu ya, tahun 2010 itu batas minimal batas minimal withdraw ya kan. Withdraw atau mencairkan itu batas minimalnya itu seingat saya kalau nggak salah itu 1 juta. 1 juta. Nah, untuk nyampe 1 jutanya aja udah lumayan sulit gitu karena komisinya kecil gitu. Karena saya waktu itu kan masih belajar juga ya teman-teman gitu ya. Sama, saya juga melakukan kesalahan-kesalahan yang ada saya sampilkan di sini gitu ya. Jadi ketika saya lihat peraturannya itu 1 juta tuh kalau misalnya sekarang gitu ya, kalau komisinya masih seperti itu kecil gitu ya, sulit gitu ya. Jadi carilah batas pembayaran yang tidak ada minimalnya kalau bisa, contoh kayak Niaga Hoster gitu ya, bisa di withdraw kapan saja kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, terus juga sama pembayaran waktunya. Jadi kadang ada gitu ya beberapa program affiliate marketing itu bisa dicairkan tuh sebulan sekali dan itu pun kalau sudah mencapai minimal batas pembayarannya kayak gitu. Contoh misalnya 1 bulan sekali ini batas pembayaran minimalnya udah 1 juta. Kalau komisi kita udah 1 juta gitu ya, baru bisa dicairkan dalam bulan itu. Tapi kalau misalnya belum sampai 1 juta, walaupun pencairannya itu 1 bulan sekali, itu nggak bisa dicairkan, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini 10 kesalahan untuk para yang sering dilakukan oleh seorang affiliate marketer pemula gitu, seperti itu teman-teman. Lalu gimana sih caranya untuk sukses? Ya kalau dari saya sih seperti ini. Pertama, mempelajari teknik-teknik marketing. Intinya mempelajari marketing itu sendiri, mulai dari konsepnya, strateginya, gitu ya, seperti itu teman-teman. Bahkan sampai teman-teman pun dalam program affiliate marketing, teman-teman harus ada budgetnya juga loh, seperti itu. Ya, jadi sampai ke budget marketingnya, teman-teman harus sediakan seperti itu. Yang kedua, teman-teman belajar selling, gitu ya, cara berkomunikasi dengan konsumen, entah itu secara langsung ataupun entah itu secara lewat chat, gitu ya, ataupun lewat komentar di medsos gitu ya, seperti itu. Lalu belajarlah membuat konten. Jadi tidak hanya konten artikel buat di website ataupun blog teman-teman sendiri, tapi juga membuat konten ya buat di media sosialnya, misalnya di Instagram kontennya seperti apa, di TikTok kontennya seperti apa gitu ya, teman-teman. Dia belajar membuat konten. Konten di sini bukan konten harus bagus ya, tapi menarik, ada value-nya, bukan dengan desain yang wah gitu, bukan. Desain yang simple pun kalau misalnya value-nya bagus, informasinya bagus gitu ya, orang butuh ya bakal ramai gitu, seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman belajar copywriting gitu ya, seperti itu perlu atau penting juga gitu ya. Lalu teman-teman belajar email marketing ketika teman-teman sudah punya leads atau data tadi gitu ya. Nah, teman-teman bisa menawarkan lewat email marketing entah itu secara hard selling ataupun soft selling teman-teman, seperti itu. Lalu poin keenamnya, teman-teman juga harus memahami produk yang akan teman-teman tawarkan, gitu ya. Jadi kan di sini kan banyak sekali kesalahannya. Nah, salah satunya kan tadi tidak memahami produk. Nah, tips untuk sukses adalah memahami produk itu dengan baik. 100% harus baik paham, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham produk, misalnya produknya Niaga Hoster itu seperti apa, kelebihan Niaga Hoster itu apa, gitu ya, kekurangannya apa, teman-teman harus paham seperti itu ya. Nah, lalu yang ketujuh adalah pilihlah program affiliate yang diminati pasar dan dibutuhkan pasar. Jangan sampai ikutan program affiliate tapi ternyata produknya tidak dibutuhkan pasar atau tidak diinginkan oleh pasar gitu. Seperti itu. Teman-teman harus hati-hati dalam memilih program affiliate. Jangan melihat dari jumlah untungnya besar gitu ya, tapi dilihat seberapa banyak orang minat sama produk tersebut atau membutuhkan produk tersebut, ya kan? Yang poin ke-8 adalah teman-teman bisa membuat konten perbandingan produk A dan B yang tadi saya sebutkan. Contoh perbandingan tadi provider Niaga Hoster, keyword, ID cloud host gitu ya. Di mana kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Biar orang tuh bisa memilih mana nih yang akan dia beli. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tips sukses gitu ya dari saya. Oke. Terus program affiliate marketing apa sih rekomendasi dari saya gitu ya yang bagus? Nah, kalau yang bagus itu dari saya itu pertama Niaga Hoster tentunya. Sorry saya terus-terusan ngomong Niaga Hoster karena memang ini yang terbaik gitu menurut saya pribadi ya teman-teman. Saya juga akan mulai fokus lagi gitu ya di Niaga Hoster. Nah ini hasil dari program affiliate marketing di Niaga Hoster hasilnya. Bentar ya, internetnya agak lambat juga saya.
Lalu teman-teman juga bisa ikutan tiket.com. Buat teman-teman yang suka dengan dunia traveling gitu ya, atau wisata ataupun apa gitu ya. Terus Traveloka juga ada. Saya baru tahu tadi pas saya nyari Traveloka ada nggak sih? Soalnya saya udah jarang pakai tiket.com ya, kecuali dulu di awal-awal tiket.com muncul, karena memang saya pernah ikutan juga materi blog dari tiket.com gitu ya teman-teman, waktu sama Kang siapa ya, saya lupa juga, saya pernah satu panggung juga sama beliau, CEO-nya CEO atau CTO ya, saya lupa. Traveloka itu bentar ya teman-teman, saya coba Traveloka affiliate, soalnya pakai bahasa Inggris dia tuh. Nah ini nih. Nah ini di sini ada afiliasi nih, teman-teman tinggal daftar aja ya, entah itu Niaga Hoster, Keyword atau ID Co-host, tinggal teman-teman daftar di program afiliasinya. Nah ini komisi yang saya dapatkan kemarin, bukan kemarin ya, tapi udah lama banget, saya terakhir ikut ini 2017-an lah kalau nggak saya salah, kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, ini saya dapat 81 klik yang mengunjungi link tersebut, tapi hanya 9 yang istilahnya tuh sign up. Nah, dari 9 ini nih total referralnya cuma 8. Saya dapat 8 sales gitu ya. Satunya pending, nggak bayar gitu ya. Jadi conversionnya dari 9 yang sign up ini 11,11%, dan ini total komisinya gitu ya. Nah, ini peraturannya bisa teman-teman baca juga. Sekarang peraturannya berubah teman-teman, karena dulu 2017 tuh berbeda jauh sama yang sekarang. Kok nggak bisa diklik ya? Nah, ini komisinya 70% untuk produk unlimited hosting, teman-teman ya, cloud hosting dan mail hosting, dan komisi sebesar 50% untuk produk managed WordPress atau untuk WordPress-nya ya. Semua orang beruntung nih ya. Jika pelanggan baru menggunakan kode kupon Anda, mereka juga akan mendapatkan diskon 5% untuk pembelian hosting. Jadi dia juga dapat tambahan diskon 5%. Nah, ini kewajiban afiliator. Jadi teman-teman wajib untuk membaca kewajiban atau peraturan affiliate gitu ya di setiap brand atau merchant yang mengeluarkan program affiliate marketing. Jadi teman-teman harus baca ya, mulai dari sini, dari A sampai Z teman-teman harus baca gitu ya. Di sini ada peraturannya teman-teman. Nah, ini syarat dan ketentuannya juga ada gitu ya. Jadi teman-teman harus membaca syarat-syaratnya. Dan setiap merchant mempunyai peraturan program affiliate marketing yang berbeda-beda. Jadi nggak semuanya sama teman-teman. Nah, ini tiket.com. Teman-teman bisa bergabung di sini. Saya pernah bergabung dan alhamdulillah ya lumayan lah, walaupun komisinya nggak segede Niaga Hoster, nggak segede eBay gitu ya, nggak segede ClickBank gitu ya teman-teman, tapi ya lumayan lah buat teman-teman yang pecinta traveling seperti ini gitu ya. Terus juga ada dari Traveloka, ini saya baru tahu juga nih teman-teman, tapi ini ternyata daftarnya berbeda banget sama si tiket.com gitu ya. Ketika saya kontak As tuh masuk ke sini nih, ke typeform.com-nya ke sini nih. Jadi teman-teman nanti bisa daftar nih. Saya kurang tahu juga sih ini komisinya berapa persennya. Bentar. Adakah di sini, saya belum baca-baca secara lengkap sih. Nah, di sini ternyata nggak disebutkan ya si si commission-nya. Coba. Iya, komisi. Yang nggak disebutkan seperti itu teman-teman. Ini ada Traveloka juga ada program affiliate-nya. Lalu ada ClickBank ya teman-teman. Nah, ini juga program affiliate nih, seperti itu. Tapi ini dari luar teman-teman. Ya, teman-teman bisa daftar ini. Nah, terus Shopee juga saya daftar. Shopee juga saya baru daftar. Shopee juga ada program affiliate-nya. Saya lupa linknya apa ya affiliate-nya Shopee itu. Oh ini. Nah, kalau untuk Shopee ini kemarin ya, kalau yang kemarin pas yang waktu awal-awal saya daftar itu ada syarat-syaratnya. Contoh misalnya si Instagram kita followernya harus ada berapa, TikTok harus ada berapa, Facebook harus ada berapa gitu ya. Sekarang ternyata ada program affiliate buat teman-teman yang bukan seorang influencer gitu. Maksudnya yang tidak memiliki follower yang sudah disyaratkan oleh si Shopee-nya gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa daftar di sini gitu ya. Kok nggak langsung masuk. Nah, ke dashboard-nya. Contoh dashboard-nya seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tidak memenuhi syarat yang tadi followernya 2000 gitu ya, si Instagram tuh kalau nggak salah 2000 deh minimalnya, TikTok berapa, Facebook berapa, itu bisa daftar sekarang tanpa harus punya follower sebesar itu gitu ya. Tapi kalau saya tidak salah ada perbedaannya di komisi kalau saya tidak salah baca gitu ya teman-teman. Nah seperti itu
Mungkin untuk saya sharing-sharing tentang affiliate marketer atau cara menjadi affiliate marketer yang sukses, yang dimana nanti kedepannya juga teman-teman bisa menjadi seorang pengusaha startup ataupun ya software house atau apapun itulah gitu ya teman-teman. Bisa teman-teman pelajari dari situ. Mungkin lanjut ke any question, Peter. Oke, asik memang ya jadi affiliate sebenarnya ya. Jadi kita bisa bekerja mengatur waktu kita sendiri, terus Betul, Om. ya istilahnya ya kita lebih bebas sebenarnya, ya mirip-mirip freelancer sebenarnya itu. Betul, Ya, betul, Om. Betul. oke, asik. Oke, saya masih menunggu teman-teman karena ini kan waktunya masih panjang. Ya, jadi teman-teman yang mau bertanya silakan sampaikan. Ada berapa sekarang? 11 orang. Ya, ada 11. Silakan sampaikan pertanyaan dan sambil saya menunggu pertanyaan teman-teman, saya akan bacakan ada beberapa pesan yang mau lewat mungkin sambil Om Fadil istirahat sebentar. Turun minum. Oke. Oke, PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor berikut ini. Dari Kodepolitan, adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Saya kurang tahu nih, apakah Kodepolitan juga ada program affiliate. Tapi it's okay, kalau ada silakan dicek di websitenya di kodepolitan.com. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Dan sekarang lagi ada promo jaket Point Fest yang sekarang lagi teman-teman bisa lihat di sini. Semoga kalau lihat mantap. Dan sekarang teman-teman juga bisa pesan. Nanti kalau mau pesan jaket ini bisa juga nanti pakai logo PHP Indonesia. Nah ini sangat simpel banget karena ini bisa dilipat-lipat seperti ini. Simpel. Bisa ditaruh di sepeda kalau misalnya yang senang bersepeda. Oke, dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015, telah melayani kebutuhan berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Ya coba dicek aja, mungkin juga ID Cloud Host punya program affiliate, ya teman-teman juga bisa gabung di sana. Dan dari Refactory, ada tadi di tulisan jangan lupa bagikan juga kode affiliate-mu setiap teman yang menggunakan kode affiliate-mu, ada ya. Kamu akan mendapatkan komisi 25.000 Om. Wah, ada tuh tadi di bawah. Oh iya, betul. Mantap sekali. Aduh, jadi teman-teman yang mau gabung kan lumayan lah, kan cuma ngomong sebentar, nggak keluar modal, cuma ngecap doang. Dapat 50.000 gini kan lumayan. Promo Refactory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Nah ini undangan buat teman-teman developer yang mau jadi freelance, bisa gabung di Refactory Strategic Partner. Oke, jadi kita akan langsung masuk sesi tanya jawab. Ada nggak yang nanya ya? Ada Om. Ada tuh. Mau dibaca langsung sama Om? Sok silakan. Mas. Mulai dari Karim aja. Ini Karim. Silakan Om. Apa dong pertanyaannya? Ada nggak? Di mana Om? Oh, Karim, saya copy paste deh sebentar. Buat pemula untuk coba affiliate, ada rekomendasi pakai platform apa Mas? Untuk pertanyaan ini buat Mas Karim, kalau dari saya tadi yang saya sebutkan di materi ya Mas Karim, kalau misalnya buat pemula tadi sesuaikan dengan dengan basicnya apa nih, sukanya apa. Contoh kalau saya basicnya di IT, berarti ya hubungannya dengan aplikasi gitu ya. Untuk PPI tadi kan aplikasi banyak ya yang ngikutin, yang menawarkan program affiliate juga.
Ya, ada juga dari Jetorbit, dia ada aplikasi produk untuk ujian online kayak gitu. Dia juga ngeluarin program affiliate marketingnya, gitu ya. Atau Akang juga kalau misalnya memang basicnya di teknologi, di IT gitu ya, Akang bisa tawarin program affiliate-nya Niaga Host. Akang bisa gabung program affiliate-nya Niaga Hoster, Adicall Host, Keyword gitu ya, nawarin hosting dan server gitu ya, seperti itu Kang. Jadi balik lagi sih, Akang basicnya di mana gitu ya? Apakah jualan produk digital gitu ya? Apakah produk fisik gitu ya? Kalau produk fisik tadi ada eBay, ada Amazon, ada Shopee gitu ya. Seperti itu. Atau Akang sukanya dengan wisata, dengan alam, dengan traveling, ya ada tiket.com, ada Traveloka. Semuanya bisa digunakan oleh para pemula. Apapun programnya, ya sesuaikan dengan kemampuan atau kesukaannya, hobinya di mana gitu ya. Jadi nggak ada program affiliate marketing yang bagus untuk pemula, nggak ada. Semuanya sama kok gitu. Itu sih kalau dari saya Kang Karim atau Mas Karim. Gitu. Dia ada tambahan pertanyaan lagi, atau mungkin pernah pakai affiliate marketing TikTok? Apakah ini cocok buat pemula juga katanya? Oh, kalau untuk TikTok saya belum coba untuk program affiliate-nya, Mas Karim, karena saya juga belum terlalu tertarik dengan TikTok, Mas. Saya juga belum fokus bikin konten di TikTok, jadi saya belum untuk mengikuti program TikTok, jadi saya belum bisa menjawab rekomendasi atau tidak sih. Yang tadi saya sebutkan aja, Mas. Misalnya sukanya di mana, di IT, di traveling misalnya, atau jualan produk fisik atau apa gitu ya. Mungkin yang tadi saya sebutkan aja Mas Karim atau Kang Karim gitu sih Kang. Om. Oke, Om Arga Dinata ada komen tapi bukan pertanyaan kayaknya. Oh, mungkin ya bisnis-bisnis yang buka affiliate Tokopedia, ya. Lazada. Oh, Tokopedia udah nggak buka Om. Sudah buka? Nggak dibuka lagi sekarang, lagi ditutup. Udah nggak dibuka katanya Om Arga. Ya, Lazada? Kebetulan Lazada masih buka. Akademi juga masih buka, tapi kalau untuk Tokopedia saja program afiliatnya sudah ditutup sekarang Om. Karena kemarin saya pingin mengafiliatkan produknya saya kan jualan juga di Tokopedia, ingin diafiliatin, ternyata udah nggak ada Om, kayak gitu. Jakarta Notebook, oke. Banyak pilihan ternyata ya? Banyak. Oke, pertanyaan sudah nggak ada nih. Memang ya kalau bicara minimum aja deh. Kalau minimum kita ya semalas-malasnya kita itu, kalau affiliate itu berapa sih sebenarnya income sebulan? Semalas-malasnya ya. Sesantai, ya? Bukan semalasnya, sesantai-santainya gitu. Kalau semalas-malasnya kalau udah bagus ya Om ya. Kalau semalas-malasnya saya dulu pernah ya Om ya. Itu semalas-malasnya saya lumayan 500.000 juga ada Om satu bulan itu. Gitu ya. Tapi kalau tadi sesantai-santainya sedang lah ya Om ya, tengah-tengah gitu ya. 1 juta sampai 2 juta juga dapat Om per bulan gitu ya. Terus kalau misalnya kita lebih giat lagi, lebih serius lagi, bisa lebih dari 10 juta Om. Karena saya juga pernah dapat lebih dari 10 juta Om dari affiliate marketing ini. Tapi nggak hanya satu tapi beberapa. In total ya. Iyalah ya. Menarik lah kalau kita seriusin, sebenarnya juga bisa banyak, karena sebenarnya ini kan kita nggak keluar modal kan pada dasarnya, cuma ya oke lah keluar budget ada, tapi kan itu seolah-olah kayak budget pengeluaran kita harian aja kan, sambil ketemu orang ngobrol. Betul. Udah pakai sini aja, ini nanti ini affiliate dapat lagi gitu ya. Iya. Betul. Okay. Karena dari program affiliate aja gitu ya Om ya saya bisa mendapatkan klien buat Apukat gitu ya. Contoh misalnya yang biasanya dia beli hosting di mana, yang awalnya gitu ya, nih klik link ini aja gitu ya kan. Jadi link affiliate-nya sini Niaga Hoster. Sekarang dia kalau beli hosting atau server di mana, nih saya aja buka gitu. Karena kan saya ikut yang program white label-nya Niaga Hoster Om. Jadi kan kalau program white label itu lebih gede lagi komisinya. Akhirnya kan alhamdulillah dari white label saya per bulan bisa lebih dari 20 juta Om. Oh, oke. Dari white label gitu Om. Oh ya, white label berarti benar-benar seolah-olah kita benar-benar penjualnya ya kalau white label gitu ya. Betul. Asik tuh. Iya benar. Tadi saya mau nanya apa ya, jadi lupa. Ini Om Arga ada komen lagi, referensi yang bagus untuk affiliate. Ya Om Arga praktisi itu juga sih, praktisi digital marketing di mybest.id. Oke. Iya. Ya, ini pertanyaannya saya nih Om Fadil. Kan teman-teman di PHP Indonesia kan boleh dibilang ya memang ada juga yang kerja, tapi juga ada juga yang sebenarnya punya usaha kan. Mereka mungkin buka
buka usaha gitu ya. Kira-kira program affiliate yang mereka cocok jalankan itu bentuknya seperti apa ya? Kira-kira Om Fadil mungkin punya rekomendasi buat mereka? Bentuknya, kalau dari segi bentuk ya, kalau program affiliate sebenarnya udah disebutin di awal sih Om. Bentuknya ya, kita harus bisa menguasai produk tersebut. Jangan sampai bukan. Maksud saya gini nih. Saya ini punya usaha bisnis IT gitu. Kayaknya saya berminat untuk bikin program affiliate gitu. Nah, dianya Om tuh gitu. Merchantnya gitu ya, Omnya merchantnya gitu. Betul. Dia yang sih yang punya produk gitu. Oke. Ya mungkin bentuknya pakai yang tadi, jenisnya mungkin pakai yang pay per sale aja Om. Gitu. Atau pay per instalasi gitu ya, per instalasi. Kan kadang ada juga ya si jasa itu tuh kita punya aplikasi tapi yang harus diinstalkan ya kan ya. Seperti itu ya Om ya. Misal kita pakai pay per sales juga bisa. Pay per sales itu berarti per penjualan si aplikasi. Berarti kalau misalnya per penjualan aplikasi biasanya jatuhnya ke putus ya Om ya. Jasa putus ya kan ya. Atau misalnya ke subscription. Kalau subscription berarti kan per install ya kan. Jadi penjualannya pembayarannya itu ke si affiliate marketing itu saat ada orang yang install aplikasi tersebut, seperti itu. Jadi bisa ada dua, ada pay per sale atau pay per install Om. Misalnya seperti itu sih kalau dari aplikasi. Karena kalau kata saya sih Om ya, ini program affiliate ini cocok banget sih buat para pelaku startup sih Om. Cocok banget sumpah gitu ya. Circle, kalau ada program affiliate-nya saya mau banget gitu ya. Circle gitu ya, Circle. Terus apalagi ya Om ya? Mungkin juga Gojek juga ya, kalau ada program affiliate-nya saya pasti gabung gitu ya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang bagus nih, saya ingin gitu ada program affiliate-nya, tapi kan saat ini belum ada gitu, kayak Gojek juga belum ada ya Om ya, kalau saya tidak salah. Jadi sebenarnya rekomendasinya adalah setiap mereka yang bikin startup gitu, CEO-nya direkomendasi untuk bikin program affiliate buat startupnya dia gitu ya. Karena itu kan ngebantu merchant juga Om. Ya kan? Ya, ngebantu produknya juga kan. Berarti daripada dia mesti hire capek-capek marketingnya sendiri, kenapa nggak manfaatkan orang juga? Toh dia nggak keluar gaji, cuma keluarin itu doang kan, ongkos. Komisinya doang paling. Oke. Iya. Great. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman yang bergerak di dunia software developer juga kalau punya produk jasa, manfaatkan program affiliate. Supaya teman-teman juga bisa memanfaatkan orang lain menjadi perpanjangan tangan dari promosinya. Kan nggak apa-apa kan, teman-teman juga nggak usah capek-capek cari market, biar affiliate-nya yang bergerilya ke sana kemari, dan ya teman-teman tinggal kasih komisinya. Ya seperti itu. Atau teman-teman juga yang mau, aduh ini saya sudah susah nih di dunia teknologi, saya ngerti sih teknologi tapi susah nih mau jadi developer, kenapa nggak jadi affiliate marketing dari produk-produk teknologi itu, teman-teman ngerti produknya. Yes. Oke, ada lagi yang nanya ini apa ya, referen Mas berarti Karim lagi. Mas berarti sudah menguasai algoritma affiliate-nya ya? Memang ada algoritma peraturan paling ya? Kalau algoritma kayaknya di affiliate nggak ada deh Mas Karim atau Kang Karim. Karena kalau affiliate marketing dengan platform media sosial berbeda ya Mas Karim. Kalau affiliate marketing ya gimana caranya buat sukses di affiliate marketing tadi yang saya sebutkan. Kita paham juga marketing itu apa, fundamental marketing gitu ya. Konsepnya seperti apa, target market kita juga harus paham, produknya kita harus paham, cara berjualan juga kita harus paham agar bisa menjual atau mempromosikan produk tersebut yang akhirnya nanti kita konversikan menjadi sales gitu Mas Karim. Jadi kalau untuk affiliate marketing nggak ada algoritmanya gitu. Sama kayak berjualan produk secara langsung, secara offline ya, kita berjualan mempromosikan, contoh gini, Om Peter ingin menjualin produknya software Om Peter, misalnya softwarenya sistem informasi akademik gitu ya. Kalau Om Peter belum ada program affiliate secara sistem gitu ya, secara programnya, Om baru misalnya secara proposal aja gitu ya. Jadi saya daftar ke Om Peter sebagai affiliate marketingnya secara offline gitu ya, tapi ya di sini saya minta proposalnya, saya minta juga apa sih Om, brosurnya gitu ya. Baru saya jalan gitu ya, cari konsumen gitu ya, ke sekolah-sekolah nawarin program aplikasinya sistem informasi akademik yang Om Peter miliki gitu ya, saya tawar-tawarin ya, contohnya seperti itu sih Mas Karim. Jadi nggak ada algoritmanya gitu. Oh, mungkin maksudnya dari Mas Karim itu kalau misalnya dia yang jadi CEO-nya, terus dia mau menerapkan program affiliate, nah nanti sistem di back end-nya gitu mungkin.
Oh, kalau Paling kalau kalau logika sederhana saya sih begini, baca aja peraturannya. Nanti dari peraturan yang sudah ada di affiliate kan kita sudah bisa menduga kan, berarti algoritma di belakangnya kayak gimana. Benar nggak? betul betul. Simpelnya gitu Ya sih kan? Om. Jadi contoh gitu, misalnya Mas Karim ingin buka program affiliate gitu ya, ingin buka program affiliate buat produknya Mas Karim. Mas Karim tinggal bikin dulu peraturannya seperti apa biar orang itu tertarik gitu ya. Komisinya berapa, nanti tinggal dibuatlah sistemnya di back end-nya itu apa link uniknya gitu. Jadi setiap user memiliki link unik kan gitu ya, link affiliate-nya gitu. Jadi setiap ada penjualan berhasil menjualkan produknya Mas Karim, nanti tinggal kasih komisinya mau berapa persen gitu. Nanti kan kepotong gitu ya, seperti itu. Nanti muncul komisinya ketika sudah apa terjadinya sales, sudah deal gitu ya. Nanti di dashboardnya si affiliate marketer tersebut muncullah komisinya berapa rupiah Oke. Pakai gitu. kode voucher juga sebenarnya bisa juga kan sebenarnya? Bisa. Ya, kode voucher Kan? juga bisa, Mas Karim. Kode voucher, link affiliate, gitu. Tapi sekarang tuh Om ya, Google, saya baru tahu ada algoritma buat affiliate-nya Om, Google. SEO ya Om ya. Ada peraturan gitu ya. Itu linknya tidak boleh aneh-aneh. Linknya harus sesuai dengan ketentuan dari si Google-nya. Saya juga baru tahu kemarin. Coba saya share juga ya Om ya. Bentar, saya cari dulu link si Google-nya, algoritmanya. Mau sharing screen lagi? Iya, bentar Om. Oke. Lihat Google algoritma. Bentar, Om. Saya cari dulu. Jadi ada aturan buat linknya itu URL-nya agar tidak dianggap spam oleh si Google gitu Om. Dibuat SEO-nya termasuk buat SEO-nya juga nih teman-teman. Bentar. Screen-nya belum di-share. Belum Om, aku lagi nyari dulu, lagi loading Om. Oh, oke. Nah, ini bentar ya, saya share screen. Kok example domain? Oh, sorry, salah. Bentar Om. Bukan ini. Google pertegas. Nah, ini Google pertegas soal backlink termasuk link affiliate. Nah, di sini. Nah, saya share screen Om. Nah, sudah muncul Om? Oke. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat aturan untuk affiliate link. Nah, ini dari Google gitu ya. Jadi biar teman-teman si websitenya tidak dianggap spam. Gitu. Jadi di sini ada aturannya, teman-teman bisa baca. Ini contoh misalnya diklik gitu ya. Nah, ini mengkualifikasi link keluar ke Google gitu ya. Seperti ini teman-teman. Untuk Mas Karim juga termasuk ketika Mas Karim mau bikin program websitenya itu harus ikuti aturan Google ini, Mas. Boleh dibaca-baca sih, Mas, gitu ya. Nah, ini linknya mungkin nanti saya coba saya buka Facebook, bentar ya. Saya taruh di kolom komentar nih, Mas Karim. Di Facebook ya? Saya sudah share, Om. Gitu. Oh, oke. Untuk Mas Karim yang ingin buat program affiliate. Oke, wonderful. Oke, mantap. Oke, karena kayaknya udah nggak ada yang mau nanya nih. Sudah, ya nggak apa-apa. Kita sudah di akhir sesi kita dan kita akan masuk sesi 3. Kita akan simpulkan, Om Fadil mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman terkait topik yang kita bahas hari ini dan pesan buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung di program-program affiliate. Silakan. Kalau dari saya, pesan terakhir dari saya adalah teman-teman buatlah konten yang menarik. Jika teman-teman ingin fokus di program affiliate marketing ini, ingat konten menarik itu bukan dengan desain yang bagus, desain yang wah, karena konten yang menarik itu adalah konten yang dapat mendatangkan target audiens ataupun target market untuk melihat konten kalian yang nanti di mananya konten tersebut bisa dikonversikan menjadi sales. Intinya adalah teman-teman belajarlah terus mengenai marketing, selling gitu ya, cara berjualan agar teman-teman di suatu saat nanti bisa sukses karena yang namanya
sukses tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Teman-teman intinya harus ikuti prosesnya dan jangan lelah berproses. Seperti itu sih mungkin dari saya, Om. Mantap. Oke, untuk teman-teman yang mau kontak kemana? Kira-kira kalau Om Fadil bisa berdiskusi atau mungkin di Boleh. grup juga. Oke. Ya, nanti bisa diskusi juga di WhatsApp saya 089655395388 teman-teman. Saya senang banget sharing dengan siapapun orangnya, saya tidak memandang baik dia istilahnya pintar atau tidak gitu ya, teman-teman, karena yang namanya belajar ya sama-sama belajar, nggak ada yang jago, nggak ada yang tidak jago, semuanya belajar. Saya juga walaupun sudah lama ikut program affiliate marketing ini, saya tidak merasa diri saya jago, saya tetap belajar lagi, karena yang namanya marketing itu dinamis, teman-teman. Seperti itu sih dari saya, Om. Wonderful. Wow. Oke, demikian teman-teman pesan dari Om Fadil. Senang banget kita dengan topik hari ini. Semoga Om Fadil punya topik lain lagi yang akan kita ikuti. Dari sesi yang awal-awal, sekarang sudah sesi 122. Mudah-mudahan jangan sesi yang ke-200 dong. Lebih dekat aja lagi. Bulan depan. Yes, oke. Oke, terima kasih Om Fadil. Dan sebagai pengumuman teman-teman besok hari Jumat ini kita akan ketemu dengan Om Nur Hidayat. Jamnya jam 7.30. Saya lupa update. Jadi buat teman-teman yang bingung bikin program mulai dari mana, ini ada analisis dan desain sistem semudah menghitung 1, 2, 3. Dan kebetulan memang PHP-AD Online Learning seri ke-123 hari Jumat ini. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri. Silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Ada waktu yang tersedia buat teman-teman, tapi Agustus ini sudah penuh. Jadi September. Teman-teman bisa pilih jadwal di bulan September. Spesial terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan via Carikbot yang sudah terus mendukung program ini. Sukses selalu buat mereka yang sudah membuat. Om Irfan sudah membuat learning.byphp.id, pembelajaran PHP-AD Online Learning dari seri 1 sampai dengan 122 hari ini bisa teman-teman lihat di sana. Kalau terlalu banyak topiknya ya udah 122 masalahnya. Silakan follow Carik di Telegram dan ketik PHP-AD Learning digital marketing. Nah, mungkin teman-teman akan dapat topik-topik terkait digital marketing atau topik-topik yang sesuai dengan interest teman-teman. Dan donasi PHP ID online learning, teman-teman yang mau berdonasi receh untuk PHP ID online learning masih terbuka donasi. Silakan berkunjung ke s.byphp.id/donasi. Silakan gunakan Shopee, OVO, GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Nggak usah gede-gede, nggak masalah, karena ini sebagai tanda kepemilikan teman-teman terhadap program ini. Dukung terus program ini biar selalu menghadirkan pemateri-pemateri yang bisa membuat teman-teman makin pintar di era pandemik. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP Online kita. Terima kasih buat Om Fadil. Sukses selalu. Semangat, tetap sehat, dan kita akan jalan-jalan lagi. Gitu. Ya, kita putar-putar lagi. Bye-bye. Selamat malam, Om. Ya, selamat malam.